Halo, halo, halo teman-teman semuanya, khususnya sahabat milenial yang dimanapun saat ini kalian berada, berjumpa dengan saya. Ini adalah program pertama kita di channel YouTube ini. So, this is first time I will introduce myself to you guys. So, hello, my name is Justina, and by the time you will know more about me in this channel YouTube. So, stay tuned and don't forget to click that subscribe button from your phone. Jadi biar kita nggak membuang waktu terlalu lama, aku pengen memperkenalkan tema kita hari ini adalah The Point of View Millennial Indonesia. Jadi untuk tema itu kita akan membahas satu topik teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke topik, saya akan memperkenalkan narasumber, inisiator, sekaligus tuan rumah dari pemilik channel YouTube ini, yaitu Kayu Sadar Warubo. Hai Kayu Sadar, Ya, halo. Selamat apa malam. kabar? Apa kabar? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sehat. Syukur puji Tuhan. Oke. Jadi Kak, hari ini kan program pertama kita nih Ya, untuk teman-teman milenial Indonesia. Topik kita hari ini adalah urgensi pembangunan daripada IKN. Nah, ya. ini kita akan angkat satu topik. Topik yang akan kita angkat itu adalah sesuatu yang lagi viralnya nih. Nggak viral sih. Apa viral ya? Seharusnya ini adalah sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dibahas di Indonesia, yaitu urgensi pembangunan IKN. Teman-teman pasti tahu dong, IKN itu sudah diumumkan dari Januari tahun 2000 berapa ya? Kalau teman-teman bisa tahu, itu pengumuman 2022. pengesahan, ya benar sekali. Berarti baru tahun ini, baru-baru banget itu pengesahan IKN disahkan di Indonesia bahwa akan dipindahkan ke Kalimantan sesuai seperti yang teman-teman bilang. Ngajak teman kita untuk berbincang-bincang sekaligus yang merupakan pemilik channel YouTube kita dong tentunya. Karena beliau adalah inisiator sekaligus narasumber kita, jadi saya penasaran nih apa pendapat beliau mengenai pembangunan dari IKN ini. Menurut Kayu Sadar, setuju nggak sih dengan pembangunan IKN ini? Ya, baik. Kalau ditanya soal setuju, ya saya pasti bilang setuju dong. Cuma kalau ditanya masalah urgensinya, ya saya rasa belum. Ya, karena kenapa timingnya ini belum tepat. Jadi kalau ini pun pembangunan IKN ini tahun ini itu saya rasa ya terkesan dipaksakan oleh pemerintah. Ya kita nggak tahu seperti apa pertimbangannya. Ada banyak itu pertimbangan yang mereka Mm-mm. selalu jelaskan ke publik, tapi ya saya rasa dengan semua alasan yang mereka sampaikan itu belum urgent untuk harus dilaksanakan tahun ini. Itu sih menurut saya. Oke, berarti menurut kakak belum terlalu penting untuk disahkan tahun ini ya, maksudnya pembangunan IKN itu Ya, begitu. Nah, kalau Kak Yusadar bilang bahwa belum belum urgensinya itu terlalu belum terlalu, lalu apa sih yang menurut Kak Yusadar bahwa itu belum terlalu sementara nih ya Kak, yang saya baca dari beberapa informasi bahwa pembangunan IKN ini bukan sesuatu yang tergesa-gesa sebenarnya. IKN ini sudah diwacanakan dari zaman Soekarno, berganti periode ke zaman Soeharto juga sudah diwacanakan. Memang bukan di luar Jawa, tapi perencanaan terhadap IKN ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Namun yang berani merealisasikannya itu kan pada pemerintahan ini. Jadi menurut saya kalau kakak bilang belum urgensi atau terlalu tergesa-gesa, saya pikir itu kurang tepat, Kak. Gimana menurut Kak Yusada? ya, bicara soal beraninya ya siapapun juga bisa. Kita tidak bisa membuat satu framing bahwa hanya pemerintah saat ini yang mampu. Ya, bisa jadi untuk pemerintahan tahun ke depan, periode ke depan setelah Pak Jokowi juga memimpin, bisa jadi IKN itu bisa dilakukan. Nah, kenapa menurut saya ini belum urgensi ya? Walaupun ini tadi katanya tidak tergesa-gesa, padahal sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden pertama Soekarno. Ya kalau IKN ini dibangun atau dipindahkannya pada periode pertama Pak Jokowi, mungkin saya setuju.
Tapi di periode kedua ini kan sesuatu yang sangat tidak rasional lagi menurut saya. Karena kenapa? Perpindahan IKN ini kan disahkan pada tahun ini ya, bulan kemarin, awal tahun kemarin. Di Sementara awal tahun Januari gitu, Januari ya 2020. betul. Sementara pada tahun 2019, 2020 dan sampai hari ini itu kita itu masih belum benar-benar pulih akibat resesi COVID-19 ya. Ekonomi kita masih Pandemik sangat ya, dari rapuh, pandemik ya. ya masih sangat rapuh dan ada banyak sebenarnya yang harus dibenahi dulu oleh pemerintah sebelum harus memaksakan kehendak untuk pembangunan IKN. Nah, jika itu dipaksakan pada periode kedua ini, jadi saya rasa ini biar terkesan bahwa ini legasi loh yang ditinggalkan Presiden Jokowi. Nanti kalau sudah habis masa periode ada yang bisa disampaikan ke publik loh, ini loh di masa beliau. Tapi itu saya rasa tidak bagus juga kalau motivasinya seperti itu. Tapi ini kita kembali pada pemikiran rasional kita. Kondisi ekonomi kita hari ini sangat tidak stabil. Ya, pemerintah selalu bilang bahwa ekonomi kita membaik, ekonomi kita naik malah seminggu yang lalu ada di berita itu mereka di data BPS GDP kita Indonesia itu naik di angka 5,72% di kuartal ketiga itu. Ya memang benar GDP kita itu, tapi itu tidak bisa sebenarnya jadi ukuran suatu ekonomi itu suatu negara itu bisa bangkit sebenarnya sudah pulih. Itu tidak bisa diukuran. Karena kenapa? Kita ketahui GDP itu sendiri berasalnya dari usaha-usaha besar ya, pabrik, industri dan hasil dari penjualan sawi, hasil dari penjualan batu bara, pertambangan yang ada di Indonesia. Bukan hasil dari ekonomi sektor real yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ya kenapa ini tidak jadi ukuran sebenarnya soal GDP ini? Yang sebenarnya ukuran itu adalah pendapatan per kapita masyarakatnya. Pendapatan masyarakat Indonesia hari ini jauh, ya. Kita masih hanya sekitar 4.000, sedangkan Malaysia saja mereka itu pendapatan per kapita mereka itu 11.000. Jadi sudah sangat jauh. Nah, seharusnya itu yang harus diperbaiki pemerintah dulu. Makanya saya bilang ini tidak rasional lagi. Ya, belum lagi dampak perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Dan pemerintah sendiri menyadari itu bahwa ini akan berefek, berimplikasi dengan perekonomian seluruh negara, seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi kenapa di detik-detik terjadinya goncangan dunia ini kita terkesan memaksakan pembangunan IKN? Ya, Baik, Kak, saya potong dong kalau alasannya seperti itu. Tapi kan pemerintah pasti punya lah alasan-alasan lain selain daripada hanya ekonomi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kondisi geologi di Jakarta juga sudah tidak memungkinkan untuk perkembangan. Terus ya selain pertumbuhan ekonomi pasti itu akan menjadi tujuan utama dari pembangunan IKN ini. Lalu menurut saya, kayaknya mereka sepertinya mereka membangun IKN itu adalah salah satu agar tidak terjebak dari middle income trap. Jadi supaya kita nggak terjebak dari pendapatan ekonomi yang hanya berpusat kepada Jakarta. Jadi gimana menurut Kak Yu sadar tentang itu? Jadi saya baca alasan-alasan ini saya pikir masuk akal kalau pemerintah mengambil tindakan dan kebijakan yang seperti ini. ya. Eh, Kalau bicara soal mereka punya sejuta alasan perpindahan IKN, masalah geologi Jakarta saat ini yang banyak polusi udara yang sudah agak kurang sehat dan Dan kepadatan penduduk juga kan terlalu banyak ya, kepadatan dan terus penduduk. tadi masalahnya yang sering disampaikan oleh Presiden itu adalah masalah pemerataan pembangunan. Selama ini hanya pembangunan ini seolah-olah terfokus di Jawa atau Indonesia bagian barat. Tapi saya rasa semua alasan-alasan ini tidak akan menjadi solusi yang bisa menjawab 50% dari persoalan ini.
misalnya ya IKN ini dipindahkan di Kalimantan, apakah itu sudah membangun Papua? Apakah efeknya ke Papua? Apakah ada efeknya di Pulau Maluku? Jadi tidak keseluruhan. Kalau bicara pemerataan pembangunan, ya kenapa tidak di kantor provinsinya? Karena masing-masing provinsi di Indonesia ini punya kantor. Kenapa bukan itu yang dibangun? Biar seluruh provinsi, wilayah-wilayah provinsi itu ada gedung megahnya. Kalau itu yang dikatakan IKN itu bisa menjadi ikon pemerataan pembangunan. Oh, tidak begitu seharusnya ya menurut saya. Nah, kalau misalnya kita rasional, pembangunan secara merata itu lebih pada ekonomi itu sendiri. Ya, bukan masalah IKN-nya. Kita ini seolah-olah mengejar apa namanya kesuksesan yang semu supaya dunia bisa melihat bahwa Indonesia ini wow, mereka punya istana yang megah, tapi kita di dalam saja masih banyak persoalan masalah ekonomi. Ini 2 hari yang lalu saja ada meninggal satu keluarga di Jakarta Barat, itu di kompleks Citra Garden ya. Satu keluarga itu katanya Kalideres ya di Jakarta. Ya, ya. meninggal karena kelaparan. Itu Kelaparan. bayangkan ya, baru 4 kilometer dari istana yang saat ini ada di Jakarta. Artinya banyak masalah sebenarnya, dan mungkin kita bicara masalah ekonomi ini ya, mungkin nanti ada Tapi tunggu Kak, tunggu. yang Maaf saya membantah. potong. Maaf Ya, Kak, maaf saya potong. Tapi dari logika kita lah, kalau mereka polisi memang mengatakan bahwa kemungkinan karena kelaparan. Apa menurut Kayu Sadar itu masuk akal karena kelaparan? Kalau kita lihat, kita bahas mengenai kasus itu sekarang. Karena saya sendiri juga bertanya-tanya tentang kasus itu. Bagaimana mungkin sementara komplek itu dikatakan oleh tetangga yang ditanyain informasi bahwa adalah komplek yang orang-orang yang cukup berada. ya Kenapa Kak begini. Yusada berani mengatakan bahwa itu benar adalah kelaparan? Kan itu masih Itu dalam kan penyelidikan. indikasi katanya karena kelaparan, karena belum memasak. Ya kalau nggak masak berarti nggak ada yang bisa dimasak dong. Kalau memang ada duit kan bisa dibeli, walaupun nggak harus dimasaknya. Jadi biarlah nanti pihak kepolisian melakukan identifikasi soal itu ya, kita masih belum. Cuma di berita itu diduga karena memang kelaparan. Tetapi walaupun begitu ya, mungkin nanti pembicaraan kita ini akan dibantah oleh orang-orang tertentu karena ya kita ini kan bukan ahli dalam bidang ekonomi. Memang jelas mereka bicara soal data ya, tapi kita bicara soal realita. Realita hari ini banyak masyarakat yang benar-benar sangat sulit sebenarnya untuk bisa survive ya. Utamanya di daerah-daerah terkecil, terisolir, misalnya di Pulau Nias, di Papua, di sana Daerah-daerah terpencil. yang susah, yang aksesnya memang berat ya. Jadi pemerintah sebenarnya fokusnya di situ. Kalau ini saya kecewa juga dengan Pak Presiden ya. Dulu katanya kita akan membangun Indonesia dimulai dari desa-desa, tapi desa-desa sehari ini masih banyak yang sangat terpencil. Kenapa itu tidak ditargetkan selesai 100% baru kita melanjutkan ke IKN? Nah, kembali pada IKN tadi, bukan kita tidak setuju ya, tapi urgensinya itu loh. Ini benar-benar tidak rasional. Pemerintah Indonesia sudah tahu sendiri kita masih belum survive dari pandemi, dan kita juga menghadapi dampak akibat perang antara Rusia dan Ukraina, tetapi di waktu yang bersamaan itu dipaksakan pembangunan IKN. Makanya saya bilang ini tidak rasional, ini terkesan pemaksaan supaya ada nanti yang disebut legacy ya, kalau misalnya Presiden Joko Widodo sudah selesai dari jabatannya. Jadi begini, masalah IKN tidak masalah itu dibangun ya, tidak masalah. Cuma yang perlu diperhatikan, jangan itu terkesan karena supaya ada legacy yang bisa dianggap bahwa wow gitu. Dan kedua, masalah urgensinya. Saya sarankan sih sebelum ini ekonomi ini benar-benar stabil, apalagi tahun depan itu kita tidak tahu, kita belum bisa memprediksi ya bagaimana apa yang terjadi. Tapi ancaman-ancaman krisis ekonomi itu sudah
kelihatan dari sekarang. Walaupun itu dibantah dengan bagaimanapun mereka membuat data-data itu, kita tidak tahu bagaimana mereka membuat data itu, bukan urusan kita ya, kita tidak ahli di situ. Tapi kita bisa merasakan realita di lapangan. Itu saja. Kalau mereka selalu bilang, pemerintah bilang bahwa oh tidak kita naik ekonominya, saya sarankan lah ya kepada presiden, kepada pemerintah kalau bisa Mengejar catatan sejarah nama ya, Kak. Sepertinya ya Kak Sadar ingin menyampaikan bahwa kalau bukan bisa Pak ambisius Presiden jangan ya, cuma mengejar bahwa ya di ambisius bawah, ambisius jangan pembangunan sampai hanya oh ini IKN. di pemerintahan Jokowi ya benar. Ya, ambisius pembangunan IKN itu kalau bisa dipending untuk tahun depan, tidak masalah nanti dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Tidak mesti di masa Presiden Jokowi itu harus selesai. Ya, daripada dipaksakan tapi masyarakat menderita, rakyat menderita. Itu pandangan saya. Baik, kayaknya itu aja sih yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk para teman-teman yang nonton channel YouTube kita, khususnya untuk The Point of teman-teman milenial, kalau kira-kira ada nih pendapat-pendapat yang teman-teman kira perlu untuk disampaikan, boleh kok dituliskan nanti di komentar di bawah ya. Dan kita bahas lagi kalau teman-teman kira-kira ini penting untuk disuarakan supaya kebijakan pemerintah, kita nggak mengatakan kebijakan masalah, tapi kita juga punya hak untuk mengkritik dan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Apa Ya, udah